Kisah Yatim Piatu yang Sukses. Episode 073. Teriknya matahari bersinar di siang itu. Keringat bercucuran membasahi baju. Walaupun di atas motor masih terasa panas. Apalagi benar surat yang akan diantar ke kantor pusat ini adalah rekomendasi pemecatan dirinya. Itu yang membuat suasana bertambah panas. Tetapi Maxi tetap akan mengantarkan surat ini kepada Bapak Direktur. Apapun yang akan terjadi pada dirinya. Akhirnya Maxi tiba juga di alamat yang dituju. Ia permisi kepada security untuk mengantarkan sebuah surat kepada Bapak Direktur. Maxi langsung saja memberikan sebuah amplop kepada Bapak Direktur. Setelah itu ia langsung pulang ke kantor tempat ia kerja. Selama di perjalanan Maxi hanya pasrah saja. Apa yang akan terjadi pada nasibnya? Keindahan berumah tangga, kebersamaan yang ia rasa. Baru sekarang Maisie terasa hidup ini sempurna. Setiap saat ia memandangi wajah sang anak, yang begitu mirip dengan sang suami. Dan begitu juga Brand bertambah semangat berjuang demi keluarga kecilnya. Apalagi sekarang sudah ada penerus bisnisnya nanti. Segala sesuatu apabila dijalankan dengan kesabaran, penuh dengan keikhlasan. Waktu setahun itu tidak terasa. Terbukti perasaan Maisie baru kemarin hari lahiran. Padahal usia anak mereka sudah memasuki tahun ketiga. Apalagi anak itu selalu aktif. Tidak pernah sakit hingga pertumbuhannya sangat subur. Ia bernama Shenzhen. Tepatnya awal pekan. Setiap orang pasti penuh semangat untuk beraktivitas kembali, karena sudah melalui hari libur bersama keluarga. Begitu juga dengan Brand. Sebelum ia berangkat ke kantor pagi itu, Brand selalu menjumpai sang anak. Hari itu ia tampak semangat dan ceria. Tidak biasanya seperti itu. Maisie pun merasa aneh dengan sikap suaminya, tetapi Maisie tetap berpikiran positif. Setelah sang suami berangkat, Maisie pun sudah siap juga untuk berangkat berkunjung ke kantor pusat. Karena ada yang harus ia selesaikan. Maklum saja sekarang ia tidak begitu aktif berkunjung, karena ia sibuk di rumah. Melihat majikannya sudah bersiap-siap, Veronica sudah menyiapkan mobil yang akan dipakai hari itu. Setelah 1 jam keberangkatan Brand ke perusahaan galangan, Maisie bersama Veronica berangkat juga. Hingga mereka tiba di kantor pusat, Bapak Direktur langsung memberikan sebuah amplop yang berisikan surat rekomendasi dari kantor cabang berhubungan pengangkatan pegawai baru. Maisie terlebih dahulu membacanya sebelum ia menandatangani surat tersebut. Sudah beberapa jam Maisie berbincang dengan direktur. Sudah dirasa beres semua. Sebelum ia pamitan kepada Bapak Direktur, Maisie memberikan sebuah amplop, tetapi belum tahu apa isi amplop tersebut. Maisie baru saja berangkat hendak memasuki jalan raya. Terdengar suara handphonenya bergetar. Ia langsung saja mengambil dari dalam tas jinjingnya. Ternyata Deki mengirim pesan. Ia mengabarkan bahwa hari ini ada acara meeting bersama bos pemilik perusahaan. Pada pukul 15 bertempat di hotel biasa pertemuan. Karena hari masih pagi, waktu meeting pun masih cukup lama. Ia memberi isyarat kepada Veronica untuk menuju jalan pinggir kota. Veronica pun sudah paham. Pasti majikannya akan berkunjung ke perusahaan nomor 5. Ia tidak banyak tanya. Veronica langsung melaju saja. Belum sempat tiba di tempat tujuan, handphone Maisie pun berdering lagi. Maisie hanya melihat nama pemanggil saja. Ternyata nomornya tidak ia kenal. Sebab yang menelpon memakai nomor baru. Maka Maisie biarkan saja. Karena yang menelpon berulang kali, Maisie timbul perasaan tidak enak. Akhirnya ia mencoba untuk menerimanya. Langsung terdengar suara perempuan. Namun langsung menyebut nama ibu Maisie. Ia langsung mengiyakan. Belum sempat Maisie bertanya siapa yang menelpon. Perempuan itu langsung bilang agar ibu cepat datang ke rumah sakit umum. Telepon langsung terputus.
Setelah mendapat telepon dari pihak rumah sakit, Maisie menyuruh Veronica untuk memutar mobilnya agar menuju rumah sakit. Pikiran sudah mulai kacau. Ia punya firasat ini pasti sang suami yang sudah masuk rumah sakit. Tetapi ia tetap berharap Brand akan baik-baik saja. Ia tidak lagi berpikir untuk mencoba menghubungi nomor handphonenya, karena ia sudah ada keanehan sebelum berangkat ke kantor pagi tadi. Veronica pun langsung menuju tempat parkir setelah mereka tiba di rumah sakit. Maisie langsung saja turun menuju ruang IGD, karena ia melihat di sana orang yang ramai. Betapa terkejutnya Maisie setelah melihat kondisi suaminya. Ia tidak bisa lagi menahan tangis melihat majikannya yang sudah histeris. Veronica langsung memeluk majikannya itu. Veronica pun tidak kuasa menahan air mata melihat tuannya yang sudah keadaan kritis. Namun Veronica tetap menenangkan majikannya yang terus menangis. Sebelum mereka tiba di rumah sakit, Brand sudah ditangani oleh dokter. Namun kondisi Brand belum sadarkan diri. Selang pembantu pun sudah banyak terpasang. Ia sangat berharap keajaiban dari Yang Kuasa. Maisie teringat dengan nasib anak semata wayangnya di rumah. Sekarang sedang lucu-lucunya. Jangan sampai nasib anaknya seperti nasib dirinya. Maisie hanya bisa melihat sang suami sedang dirawat dari luar, karena tidak diperbolehkan dokter untuk masuk. Namun selama di rumah sakit, Veronica tidak melihat orang lain yang dirawat, hanya tuannya sendiri. Veronica terus menenangkan majikan agar bisa bersabar. Melihat emosinya sudah agak stabil, Veronica mencoba untuk melihat tuannya lewat jendela kaca. Entah sudah berapa jam Brand di ruang IGD. Akhirnya dokter memberikan isyarat kepada perawat untuk dibawa ke ruang ICU agar perawatan bisa dengan maksimal. Di ruang sanalah Maisie dan Veronica bisa melihat kondisi Brand. Karena Veronica melihat majikannya sudah agak tenang, ia permisi keluar sebentar. Veronica masih penasaran peristiwa apa yang menimpa tuannya itu. Veronica pun menjumpai petugas IGD. Ia bertanya tentang pasien yang barusan dirawat. Petugas itu pun bilang terjadi laka lantas. Namun lawannya sudah dibawa pulang oleh keluarganya, karena sudah meninggal di tempat kejadian. Tidak sempat dirawat, hanya dilakukan pembersihan dari bercak darah. Setelah mendapat informasi dari petugas IGD, Veronica kembali ke ruang ICU, karena ia tidak berani melepaskan majikannya sendiri. Veronica masih sangat khawatir dengan kondisi tuannya, yang belum ada tanda-tanda akan siuman. Bahkan ia melihat di layar komputer, kondisinya terus menurun. Maisie terus menangis di samping Brand. Ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk keselamatan suaminya. Veronica pun memberi informasi kepada Deki bahwa Tuan Besar sekarang sedang kritis di rumah sakit karena kecelakaan. Setelah mendapat pesan dari Veronica, Deki sangat terkejut. Ia terburu-buru akan ke rumah sakit. Akan tetapi sebelum ia berangkat, Deki memberitahu Bapak Direktur peristiwa yang menimpa bos besar sekarang. Setelah melihat kondisi bos besar, Deki sangat shock. Ia tidak bisa berlama-lama di samping bosnya, karena kondisinya sangat memprihatinkan. Ia tidak habis pikir kenapa bisa terjadi. Sebenarnya dari dulu Maisie sering menyarankan agar mencari sopir pribadi, tetapi Brand selalu ingin menyetir sendiri. Padahal kecelakaan ini bukan yang pertama kali. Waktu Brand baru pulang dari luar negeri dulu sudah pernah kecelakaan. Namun ia tidak terlalu parah dibandingkan sekarang. Setiap yang datang membesuk, hanya berharap kepada Yang Kuasa lagi untuk keselamatan Brand. Karena kondisi yang terparah di bagian kepala, Maisie tidak berhenti-hentinya memanjatkan doa untuk keselamatan suaminya. Padahal usia pernikahan mereka baru seumur jagung. Untung tidak bisa diraih, malang tidak bisa ditolak. Kondisi Brand bertambah memburuk. Dokter pun sudah kewalahan dalam menanganinya.
hingga terlihat dokter berjalan mundur beberapa langkah, dan dokter bertanya mana istrinya. Untuk sementara cukup sampai di sini dulu video ini. Nantikan video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel, agar tidak terlewatkan video terupdate terbarunya. Jangan lupa di like, share dan subscribe.